Hai, namaku Marsha, Marsha Anggraini. Kisah ini bermula saat aku masih belia, ketika dunia terasa sederhana dan penuh warna. Di masa itu, aku memiliki seorang sahabat yang tumbuh bersamaku. Citra Manulang. Kami berbeda keyakinan, tapi persahabatan kami selalu berjalan sejajar. Marsha, main yuk. Ayo, tapi bantu ibu dulu sebentar. Begitulah hari-hari kami, sederhana dan riang. Kami bermain, belajar membaca, bernyanyi, bahkan aku mengajarinya doa makan. Dunia kami mungil, tetapi terasa lengkap. Kami selalu berdua, sampai akhirnya tiba masa memasuki TK. Aku bersekolah di TK Islamic School Boarding, sementara Citra, ia bersekolah di TK swasta umum. Tentu saja mustahil jika ia bersekolah di TK Islamic. Rasanya lucu untuk dibayangkan. Namun bagi Citra, lingkungan baru itu terasa asing, tanpa kebiasaan lama yang membuatnya nyaman. Ia berusaha menyesuaikan diri, tetapi tetap merasa tidak tenang. Di usianya yang baru 5 tahun, Citra sering menangis dan mudah marah. Ia hanya ingin satu hal, berada di tempat yang membuatnya merasa aman, dekat denganku. Akhirnya, ia memohon kepada ibunya untuk pindah ke sekolah TK Islamik tempatku bersekolah. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Dan saat Citra bersekolah di sana, keceriaannya kembali merekah. Ia tertawa lagi, bermain lagi seperti anak-anak lainnya. Kami tumbuh kembali bersama, hingga hari perpisahan TK. Semua murid perempuan mengenakan hijab, dan hari itu menjadi pertama kalinya Citra memakainya. Ibunya tidak mempermasalahkan, selama kebahagiaan tetap menyertai putrinya. Citra, kamu cantik, Cit. Ibu tidak mempermasalahkanku untuk menggunakannya, selama aku baik-baik saja. Begitulah kami, dua anak kecil yang saling menjaga dan bertumbuh berdampingan. Tanpa pernah direncanakan, tetapi selalu terasa tepat. 2019 saat kami menduduki bangku kelas 5 SD, Citra harus pindah rumah karena ibunya pindah tugas. Dari dekat kami menjadi jauh. Dari sering bertemu menjadi sekedar saling tahu. Lalu perlahan-lahan kami tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku menyelesaikan bangku SD dan memasuki SMP negeri dekat rumah, ternyata Citra juga bersekolah di tempat yang sama. Namun anehnya, meski satu sekolah, kami tetap seperti dua orang asing. Berpapasan di lorong pun tak ada salam, tak ada senyum, hanya pandangan singkat yang cepat-cepat dialihkan. Entah sejak kapan, enggan menyapa menjadi tembok yang kami bangun bersama tanpa sadar. Kenapa aku gak berani nyapa duluan? Sering aku bertanya pada diriku sendiri. Tapi tetap saja, langkahku selalu berhenti sebelum bibirku membuka kata pertama. Hingga suatu hari menjelang kelulusan, aku mendengar kabar itu. Citra akan pindah ke Sumatera Utara, Medan, melanjutkan sekolah di tanah kelahiran ayahnya. Seakan ada sesuatu yang jatuh di dadaku. Kabar itu menghantamku seperti angin dingin yang menerobos dada. Hatiku bergetar, tubuhku remuk oleh rasa tak berdaya. Betapa menyakitkan mengetahui bahwa perpisahan akan terjadi justru di tengah keasingan yang kami ciptakan sendiri. Untuk pertama kalinya, setelah lama terdiam, aku mencoba meruntuhkan rasa enggan itu. Aku
Aku berusaha menemuinya, ingin sekedar melihatnya, menyapa, atau mungkin memperbaiki sedikit saja jarak yang terlanjur tercipta. Aku harus ketemu dia, hari ini juga, tekadku. Aku berlari pulang, mengambil motor dan menuju rumahnya. Nafasku sudah tersengal ketika sampai di depan pagar. Tok tok tok, Citra, tok tok tok, Citra, ada orang di dalam, Cit. Tak ada jawaban. Pintu terkunci, rumah tampak kosong. Dengan panik, aku bertanya pada tetangga. Citra, Bu, Citra sudah berangkat belum? Si ibu menatapku sebentar, lalu menjawab pelan. Mereka berangkat pagi tadi, sudah menuju Medan. Saat itu rasanya lututku langsung lemas. Aku berdiri diam, memegang pagar rumahnya yang dingin. Sementara dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Aku bodoh, kenapa aku menunggu sejauh ini? Gengsi, buat apa? Kalau sekarang semuanya terlambat. Seandainya waktu itu aku cuma bilang, hai, mungkin semuanya gak akan begini. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan hanya karena perpisahan, tapi karena aku membiarkan jarak dan keasingan mengalahkan persahabatan yang dulu begitu indah. Namun, waktu kembali memberi ruang. Pada Juli 2025, akhirnya kami bertemu lagi. Citra? Marsa? Hanya 2 kata itu. Tapi rasanya seperti seluruh masa kecil kami kembali dalam sekejap. Kami berpelukan lama, seolah membayar tahun-tahun yang hilang. Kami bercerita, tertawa, dan mengingat manisnya masa kecil yang dulu kami bagi. Kini hubungan kami sudah jauh lebih baik. Dan aku sedang menunggu kepulangannya di akhir Desember 2025. Menunggu sahabat yang pernah tumbuh di sisiku, pernah jauh, pernah hilang, tetapi tidak pernah benar-benar hilang dari hati. I really miss you. Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap